Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 633. Waktu kembali lebih dari 10 menit yang lalu. Di dunia gelap, ketika tiga kaisar kegelapan bergabung dan menyerang surga yang gelap, ada juga aksi di sisi sekarang. Mengenai dunia gelap, Xiao Tians, Qin Wu dan lainnya selalu menjaga kewaspadaan tertinggi. Jadi hampir di dunia gelap, ketiga kerajaan gelap semuanya bergabung. Di belahan dunia ini, di markas besar perang Xia Jing, pusat kekuatan utama Tianxia, Liu Che, Zudi, Long Zhanguo, dan lainnya yang tinggal di markas besar perang, juga segera menerima perintah dari Qin Wu dan Xiao Tians. Tianxia, mulai promosi. Boom, setelah perintah dari Xiao Tians dan Qin Wu dikeluarkan, semua orang kuat di dunia ini segera memulai proses promosi ke dinasti surgawi. Nasib nasional Tianxia Jiushu dengan cepat menyatu menuju Xia Jing. Oleh karena itu, hampir pada saat naga hitam setinggi lebih dari 1 juta meter naik ke langit di sisi lain dunia gelap, di sisi Tianxia, di bagian terdalam langit Xia Jing, naga takdir nasional Tianxia juga berpuasa. Tubuh diperluas hingga 1 juta meter. Namun dibandingkan dengan dinasti langit kegelapan, satu-satunya kekurangannya adalah tubuh naga keberuntungan nasional di pihak Tianxia lebih ilusi dan fondasinya bahkan lebih kecil. 10 menit kemudian, di atas alun-alun markas perang Xia Jing, sosok Xiao Tians, Qin Wu, Hei Di dan lainnya langsung mendarat di sana. Boom, 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 boom. Di markas besar Departemen Perang Xia Jing, nasib nasional Tianxia masih berkumpul. Hanya dalam 10 menit, nasib nasional Tianxia pada awalnya berdampak pada dinasti surgawi, tetapi dengan dinasti surgawi kegelapan, tetap saja, rasanya banyak hal yang hilang. Kaisar Xiao, Tetua Agung. Liu Che, Zudi dan lainnya yang tinggal di markas besar Departemen Perang melihat Xiao Tians dan Qin Wu datang dan dengan cepat memberitahu mereka tentang situasinya. Xiao Tians mengangguk ketika dia mendengar ini, dan kemudian melihat konsentrasi takdir nasional di atas markas besar Departemen Perang. Bayangan naga takdir nasional Tianxia yang panjangnya jutaan meter juga semakin kuat setiap saat. Saat berikutnya, Xiao Tians mengangkat kepalanya ke arah naga takdir nasional jauh di langit Xia Jing, membuka serangkaian segel, dan menggunakan kekuatan Tuan Dao miliknya untuk memblokir kecepatan berkumpulnya takdir nasional Tianxia. Level ini hampir sama sekarang. Baru saja mencapai titik kritis untuk promosi formal. Selama kita mau, kita bisa maju ke dinasti surgawi kapan saja. Seperti yang kuharapkan, agar dinasti surgawi berhasil maju, mengumpulkan kekayaan dari 3 benua di dunia ini saja tidak cukup. Itu juga membutuhkan beberapa hal penting. Xiao Tians menatap ke langit dengan sungguh-sungguh pada naga keberuntungan nasional dalam-dalam. Qin Wu juga mengerutkan kening, melihat ke kedalaman langit, dan melihat bayangan naga emas yang tubuhnya telah mencapai 1 juta meter, dan bertanya pada Xiao Tians, "Tians, apa lagi yang kamu butuhkan?" Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami masih membutuhkan banyak, tapi kami kurang beruntung. Sejak zaman kuno, terlalu banyak dinasti yang dihancurkan oleh dunia gelap. Ada sedikit kurang beruntung, tapi itu sudah cukup sekarang." Qin Wu mengangguk dan bertanya lagi pada Xiao Tians, "Hari itu, Tian Che, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Xiao Tians berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Semua orang kuat dari 3 kesengsaraan, ikuti aku ke dunia gelap untuk melihat apa maksud Diyu dan yang lainnya." Saat Xiao Tians berbicara, semangat juang mulai menyebar dengan ganas di tubuhnya, matanya bersinar, dan dia perlahan berkata, "Jika Diyu dan yang lainnya akan memulai pertempuran yang menentukan dengan dunia saat ini sekarang, maka kita akan menyerah." Takdir nasional Tianxia. Blokade, serang sepenuhnya kerajaan surgawi, langsung pertempuran yang menentukan. Qin Wu dan yang lainnya mengangguk dan berkata, "Oke. Baiklah." Xiao Tians juga mengangguk, lalu dia akan membawa Kaisar Hitam, Dao Yi, Wan Tianshui, Henry, Hill, dan Yang Xia. 6 orang kuat yang telah menembus tingkat 3 kesengsaraan tersisa. Tetapi ketika Xiao Tians hendak membawa semua orang pergi, Qin Wu, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, dan ratusan komandan tinggi dari Departemen Perang Tianxia menghalangi jalan Xiao Tians dan lainnya. "Hah? Tetua Agung, ada apa?" Xiao Tians memandang Qin Wu dengan bingung dan bertanya. Qin Wu menatap Xiao Tians dalam-dalam, matanya dipenuhi rasa lega. Kemudian Qin Wu tersenyum dan berkata kepada Xiao Tians, "Tians, waktunya telah tiba." Xiao Tians tercengang. Dia samar-samar memiliki firasat tentang apa yang ingin dikatakan Qin Wu dan yang lainnya. Tiba-tiba, Qin Wu, dengan lebih dari 100 komandan tingkat raja yang kuat dari Tianxia di belakangnya, membungkuk kepada Xiao Tians pada saat yang sama, "Berkatilah aku, milik Tianxia, sampai jumpa, komandan pertama dinasti surgawi. Saya menunggu untuk bertemu dengan komandan pertama kerajaan surgawi. Milik Tianxia Departemen Perang, temui Kaisar Xiao." Sebuah suara tegas berteriak dari semua orang, dan Xiao Tians terguncang. Hari ini telah tiba. Sekelompok orang tua di Tianxia, serta dunia Departemen Perang, semua pihak bergabung menjadi kekuatan utama dan orang-orang kuat Tianxia.
Mereka semua ingin Xiao Tians menjadi komandan pertama yang akan dipromosikan menjadi dinasti surgawi. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiao Tians untuk mengambil peran sebagai komandan pertama. Di bawah tekanan dunia gelap, Tianxia harus memulai proses promosi ke dinasti surgawi terlebih dahulu, tetapi karena alasan tertentu, dia tidak sepenuhnya dipromosikan. Jadi, waktu ini, tepat. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam. Ketika Qin Wu dan yang lainnya memintanya untuk mengambil alih sebagai komandan pertama, Xiao Tians merasakan rasa tanggung jawab yang sangat besar dan tak terlukiskan di dalam hatinya. Rasa tanggung jawab yang kuat. Semua orang tua di Tianxia sama sekali tidak peduli dengan posisi ini dan tidak bernostalgia. Dan Anda harus tahu bahwa setelah Tianxia benar-benar dipromosikan menjadi dinasti surgawi yang sebenarnya di masa depan, maka Xiao Tians akan menjadi kaisar dinasti surgawi. Lokasinya sangat bergengsi. Penatua Agung, kamu. Xiao Tians memandang Qin Wu dan yang lainnya dengan mata yang rumit. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dunia Departemen Perang tidak lebih baik dari dunia gelap. Tianxia Departemen Perang, puncak sebenarnya dari 3 kesengsaraan di dunia ini sebenarnya adalah Xiao Tians saja. Dan jika kita berbicara tentang fondasi dinasti kekaisaran, bahkan Tianxia tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari 3 puncak dinasti kekaisaran di dunia gelap. Tidak peduli dari aspek mana, sisi dunia ini sebenarnya lebih lemah dari dunia gelap yang terlihat di permukaan. Dan jika Xiao Tians menjadi komandan pertama dinasti surgawi, sebenarnya ada keuntungan lain. Artinya, di masa depan, kekayaan Tianxia saat ini akan terkonsentrasi pada Xiao Tians semaksimal mungkin. Berbeda dengan dunia gelap, meski telah dipromosikan menjadi dinasti langit kegelapan, nasib dinasti langit kegelapan akan terbagi rata antara di Yu, di Zhou, dan di Qiong. Qin Wu memandang Xiao Tians sambil tersenyum dan berkata, "Oke, Tians, ini adalah tren zaman. Posisi ini yang kuserahkan padamu." Tians. Saat sesepuh Qin Wu berbicara, matanya menjadi penuh emosi. "Baiklah, Tetua Agung." Xiao Tians mengangguk setuju. Qin Wu memandang Xiao Tians dengan mata basah dan berkata, "Anakku, apakah kamu masih ingat pertempuran tersulit setengah tahun yang lalu ketika Tianxia kita berada di medan perang di luar wilayah?" Xiao Tians mengangguk dan berkata, "Baiklah, ingat." Qin Wu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Nah, pada saat itu, putra kedua dan ketiga dipaksa oleh 9 divisi perang di luar wilayah untuk memotong kekuatan mereka sendiri dan bergabung dalam perang. Saya juga punya tekad untuk mati pada saat itu dan pergi ke medan perang di luar wilayah untuk ikut berperang. Tapi sebelum saya naik pesawat, saya berada di bandara dan saya menerima telepon Anda." Ada juga sedikit kenangan di mata Xiao Tians. Ya, saat itu Xiao Tians mengejar warisan Tang Yun, pergi ke makam dunia, dan memperoleh warisan dunia. Ketika Xiao Tians baru saja keluar, dia mengetahui tentang apa yang terjadi di medan perang di luar wilayah. Kemudian Xiao Tians menggantikan Qin Wu tanpa ragu-ragu dan mengajak Tuan Xing untuk berpartisipasi dalam pertempuran di medan perang di luar wilayah. Pada kesempatan ini, ketika Qin Wu berbicara tentang apa yang terjadi setengah tahun yang lalu, Xiao Tians terdiam. Qin Wu menepuk bahu Xiao Tians, berjalan ke arah Xiao Tians, menghilangkan senyuman di wajahnya, dan berkata kepada Xiao Tians dengan sangat serius, "Tians, mulai sekarang, Tianxia dan seluruh dunia Departemen Perang akan diserahkan padamu. Kamu mempunyai tanggung jawab yang besar, dan beban di pundakmu juga sangat berat, namun pada akhirnya, apapun yang terjadi, kami tidak menyalahkanmu, kami lepaskan saja. Kami semua percaya padamu." Qin Wu mengatakannya dengan sangat serius. Di belakang Qin Wu, lebih dari 100 komandan tingkat raja di Tianxia juga mengangguk ke arah Xiao Tians. Seperti Qin Wu, mereka sangat percaya pada Xiao Tians. Xiao Tians memandang semua orang yang hadir dengan tatapan rumit, masih diam. Karena dalam pikirannya, apa yang telah dilakukannya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang tua yang hadir. Di antara orang-orang tua dari Departemen Perang Tianxia yang hadir di sini, termasuk Qin Wu, Liu Che, Zudi, negara-negara berperang panjang, Yan Xiaobei dan lainnya, bukankah mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk Tianxia? Jika kita berbicara tentang prestasi saja, prestasi Xiao Tians sebenarnya tidak lebih dari prestasi orang-orang kuat generasi tua ini. Hanya saja kekuatan bertarungnya lebih kuat. Saudaraku, sekarang bukan waktunya untuk rendah hati. Demi Tianxia, demi dunia Departemen Perang. Semuanya. Semua orang menunggumu. Kamu telah menolak berkali-kali, dan semua orang memahamimu pikiranku, tapi kali ini, jangan menolak lagi, kamu. Berharap. Heidi menarik napas dalam-dalam dan membujuk Xiao Tians dengan sungguh-sungguh. Xiao Tians tertegun sejenak, lalu menoleh ke Qin Wu dan berkata, "Tetua Agung, setelah semuanya selesai, saya akan mengembalikan pangkat komandan pertama kepada Anda." Qin Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak menginginkannya. Bahkan setelah kemenangan penuh Tianxia, dia tidak menginginkannya. Tapi agar tidak membebani hati Xiao Tians, Qin Wu mengangguk setelah berpikir sejenak, "Oke. Ya." Xiao Tians juga mengangguk, tetapi rasa tanggung jawab yang tak terlihat di hatinya lebih kuat. Bab 634. Setelah semua orang melihat Xiao Tians akhirnya setuju, mereka tidak bisa menahan nafas lega.
Aneh juga bahwa semua orang tua di Tianxia ingin menyerahkan posisi komandan pertama, tetapi orang yang ingin mereka berikan tidak mau menerimanya dengan segala cara. Anda harus tahu bahwa ini adalah komandan pertama dinasti surgawi. Di dinasti kuno, bahkan di luar dunia perang, ini adalah pangkat paling mulia dan tak tertandingi, menikmati berkah dari kekayaan seluruh dinasti surgawi. Dapat dikatakan bahwa jika ini ditempatkan di dunia tempat Kong Xuan dan Ling tinggal di luar dunia Departemen Perang, pangkat Kaisar Agung dinasti surgawi dapat memicu pertikaian terbuka dan terselubung yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, Wan Tianxue melonjak ke langit, langsung naik ke ketinggian 1000 meter di atas Xia Jing. Aura tubuhnya tiba-tiba terlepas, dan dia berteriak kepada orang-orang di Xia Jing dan jutaan tentara Tianxia, Tuan-tuan Tianxia, sudah punya khas banyak hubungannya dengan hal itu. Pada saat yang sama, di tanah Jiushu di Provinsi Tianxia. Bas. Dengan pengumuman Wan Tianxue dan lainnya, takdir nasional Tianxia, yang sebenarnya adalah takdir nasional dinasti surgawi, langsung mengenali Xiao Tians. Hantu naga takdir nasional sepanjang jutaan meter di atas Xia Jing segera terpisah menjadi hantu dan menembus ke dalam tubuh Xiao Tians. Boom! Dengan pemasukan takdir nasional Tianxia dan pemasukan takdir nasional yang diwakili oleh pangkat komandan pertama, aura Xiao Tians tiba-tiba melonjak hebat. Anda harus tahu bahwa sebelum ini, budidaya Tuan Dao Xiao Tians sendiri telah mencapai tingkat puncak 3 kesengsaraan, dan dia benar-benar orang kuat di puncak 3 kesengsaraan. Pada saat ini, dengan pemasukan takdir nasional Tianxia yang sangat besar, atau pemasukan takdir nasional seluruh Departemen Perang Dunia, takdir nasional dalam tubuh Xiao Tians langsung diangkat ke puncak 3 kesengsaraan. Dan itu masih membaik. Segera kekuatan takdir nasional dalam tubuh Xiao Tians mencapai 2 kali tingkat puncak 3 kesengsaraan, dan kemudian 3 kali. Ingatlah dalam 1 detik. Jika Anda harus memiliki pernyataan kuantitatif, maka ambillah ukuran bayangan momentum sebagai contoh. Misalnya, bayangan momentum di puncak 3 kesengsaraan mendekati 30.000 meter, maka bayangan momentum Xiao Tians sekarang dapat mencapai itu luasnya 100.000 kaki. Dan inilah efektivitas tempur yang meningkat karena sebagian besar keberuntungan dinasti surgawi. Jika ditambah dengan budidaya Overlord Dao milik Xiao Tians di puncak 3 kesengsaraan, maka kekuatan tempur Xiao Tians akan sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terlukiskan. Tapi ini bukanlah akhir. Segera setelah seluruh dunia Departemen Perang mengenali Xiao Tians, level Tuan Dao di tubuh Xiao Tians mulai meningkat lagi, langsung menembus penghalang dari 3 puncak kesengsaraan. Ini sedang menuju tingkat kesusahan keempat, tetapi tampaknya ada kesenjangan besar antara kesusahan ketiga dan kesusahan keempat. Meskipun Xiao Tians telah diakui oleh seluruh dunia Departemen Perang, tingkat budidaya Tuan Dao-nya masih belum menembus ke tingkat 4 bencana. Xiao Tians merasakan perubahan pada Overlord Dao di tubuhnya dan mulai memahami. Menurut kesimpulannya sebelumnya, ketika seluruh dunia Departemen Perang mengenalinya, Overlord Wei-nya seharusnya bisa secara resmi menerobos bencana keempat. Alasan mengapa mereka belum berhasil menembus bencana keempat mungkin terkait dengan ancaman dunia gelap. Bagaimanapun, dunia Departemen Perang belum meraih kemenangan terakhir. Namun kini kekuatan tempur Xiao Tians sendiri dan level Overlord Dao belum mencapai bencana keempat, namun anehnya keduanya telah melampaui puncak 3 bencana. Kalau begitu definisikan itu sebagai 4 kesengsaraan palsu. Gumam Xiao Tians dalam hatinya. Faktanya, definisi yang ada di benak Xiao Tians sepenuhnya benar. Situasinya saat ini tidak pernah terjadi di dunia Departemen Perang. Namun di luar dunia Departemen Perang, ada definisi yang jelas. Dia adalah orang kuat dari 4 kesengsaraan palsu. Kekuatan tempurnya jauh melebihi ahli puncak 3 kesengsaraan biasa, tetapi tidak sebaik ahli puncak 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Lagi pula, semakin dekat orang kuat ke tahap selanjutnya, semakin sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, di luar dunia Departemen Perang, tidak hanya terdapat 4 kesengsaraan semu, tetapi juga 5 kesengsaraan semu, yang melampaui puncak 4 kesengsaraan tingkat 5 kesengsaraan yang sebenarnya. Setelah Xiao Tians diam di tempatnya selama setengah menit, dia sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan di tubuhnya, dan juga memahami sepenuhnya beberapa situasinya saat ini. Xiao Tians mengepalkan tinjunya. Sekarang, apakah dia menghadapi 3 kaisar kegelapan terkuat di dunia gelap, di Yu, di Qiong, di Zhou, atau menghadapi di Jia dan Yuan yang misterius? Dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan Xiao Tians yang meningkat pesat dalam sekejap. Kekuatan Wan Tianxue, Kaisar Hitam, Yang Xia, Dao Yi, Henry, Hill, Qin Wu, Liu Che dan lainnya juga mulai meningkat pesat. Bagaimanapun, kekuatan takdir nasional Tianxia kini secara samar-samar telah mencapai tingkat dinasti surgawi, yang lebih kuat dari puncak dinasti kekaisaran. Tingkatan dinasti Yun juga memiliki tingkatan antara dinasti kekaisaran dan dinasti surgawi, yaitu Tianxia sekarang sama dengan dinasti surgawi di dunia gelap. Wan Tianxue, Yang Xia, Dao Yi, Kaisar Hitam, Hill, dan Henry. Kalian berenam, ikuti saya ke dunia gelap. Mantan Penatua Agung Tianxia Qin Wu, Penatua kedua Liu Che dan yang lainnya, Anda tetap di dalam dunia ini. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan perintah pertamanya setelah menjadi komandan pertama. Ya. Wan Tianxue, Yang Xia dan yang lainnya semuanya mengangguk dan berteriak serempak. Ayo pergi.
Saat berikutnya, Xiao Tians mengumpulkan tangan emas besar dan meraih Kaisar Hitam Darah Wan Tian dan yang lainnya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia bergegas menuju dunia gelap, tempat Diyu dan yang lainnya berada. Pada saat yang hampir bersamaan, di dunia gelap, Diyu dan yang lainnya dipromosikan menjadi dinasti Celestial yang gelap. Di dunia saat ini, Tianxia juga memberikan pengaruh awal pada dinasti Celestial. Di bagian terdalam dunia gelap, dalam kehampaan gelap tak berujung, pertarungan antara Diga dan Yuan selama ribuan tahun telah berakhir. Di bagian terdalam dari kehampaan gelap yang lokasinya tidak diketahui, tempat yang dikelilingi oleh kilatan cahaya gelap yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat merasakan situasi dunia nyata dan dunia gelap. Dia memadatkan sosok pria parubaya berjubah putih dan keluar. Hah? Kamu harus menggunakan kekuatan terakhirmu untuk memadatkan bentuk manusia. Oh, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu di saat-saat terakhir? Setelah Yuan memadatkan tubuh, kilatan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya juga berkumpul, mengembun menjadi pria parubaya berjubah hitam, dan penampilan Dijia juga muncul. Yuan menatap Diga dalam-dalam, merasa keinginannya akan segera runtuh, dan berkata kepada Dijia, momen terakhir akan datang. Dijia mencibir dengan jijik, mengangkat alisnya dan berkata, bukankah ini sudah lama terjadi? Yuan, kamu hanyalah seorang pencuri. Sudah ribuan tahun sejak kamu mencuri kekuasaan. Sudah waktunya untuk kembali. Petik 2. Yuan, yang menjelma menjadi pria berjubah putih, menyipitkan matanya, menatap Dijia sambil setengah tersenyum dan berkata, kamu bilang aku pencuri. Oh, lalu siapa kamu? Apakah kamu orang dari dunia ini? Atau, kapan, kekuatan mayat itu milikmu? Ekspresi Dijia berubah, dan kemudian dia tidak ingin berbicara dengan Yuan lagi. Dia hanya meninju Yuan dan meledakkan tubuh Yuan sepenuhnya. Membuka mulutnya lebar-lebar, dia menyedot seluruh kekuatan terakhir Yuan ke dalam tubuhnya. Dijia, sampai akhir, kamu mungkin tidak bisa menang. Orang-orang di bawah komandomu, Diyu dan yang lainnya telah bergabung ke dalam dinasti langit kegelapan. Aku juga telah menyampaikan koordinat tempatmu kepada mereka. Petik 2. Oh, Diga, aku menunggumu. Kamu. Surat wasiat Yuan mengucapkan sepatah kata sebelum menghilang sepenuhnya. Ledakan. Tapi sebelum Yuan selesai berbicara, Diga meninjunya lagi, langsung menghancurkan kehampaan gelap ratusan mil di sekitarnya. Benar-benar menghancurkan suara sumbernya. Pada titik ini, keinginan dunia Departemen Perang telah dikalahkan sepenuhnya oleh Diga. Dijia menarik nafas dalam-dalam dan merasa sedikit lebih rileks di hatinya. Setelah ribuan tahun, hingga saat ini, akhirnya ada hasilnya. Dan dia tinggal di sini terlalu lama, membuang-buang banyak waktu. Dijia merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya, yang dengan cepat meningkat menuju tingkat 4 bencana yang sebenarnya. Tapi saat berikutnya, pikiran Dijia bergerak. Di balik dunia gelap yang jauh, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat sedang menelusuri lokasinya. Wajah Dijia sangat muram, dan dia bergumam dengan muram, kalian bertiga memang curang. Diyu, Di Qiong, Di Zhou. Huff. Namun, beberapa dari kalian yang mencoba membunuhku hanyalah mimpi. Setelah aku benar-benar memadukan pencuri ini, aku akan mengambil kembali semua yang kalian miliki. Dalam benak Tiga, Yuan adalah seorang pencuri yang mencuri apa yang menurutnya seharusnya menjadi miliknya. Dalam hati Dijia, orang-orang seperti Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou semuanya adalah pelayan dan parasitnya. Tapi sekarang pelayannya hendak melawan, Dijia sebenarnya tidak menganggap serius Diyu dan yang lainnya. Lagi pula, berdasarkan perhitungannya, dinasti yang dikumpulkan Diyu dan yang lainnya tidak lebih dari dinasti palsu. Bukan dinasti yang sebenarnya. Itu masih jauh dari mampu mengerahkan kekuatan sebenarnya dari dinasti surgawi. Anda harus tahu bahwa di luar dunia Departemen Perang, di dunia yang lebih luas, kekuatan nyata dari dinasti surgawi dapat dengan mudah dan langsung menekan Kaisar 4 kesengsaraan yang sebenarnya. Adapun dua tokoh di dunia Departemen Perang dan dunia gelap, dinasti langit semu, mereka masih tertinggal jauh. Tapi kalian serangga kecil telah menyelamatkanku dari banyak masalah. Saat aku mendapatkan kembali kekuatan pencuri ini, aku akan menerima dinasti langit semu, dinasti langit gelap. Hanya di Kaisar ini hanya dengan memegang di tanganmu dapatkah itu dipromosikan menjadi makhluk surgawi sejati. Dijia mencibir pada dirinya sendiri, dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di dunia gelap tempat Diyu dan yang lainnya berada di bawah dunia Departemen Perang, ada dunia gelap yang terjepit di antara Tianxia dan Dijia. Kekuatan gabungan dari 3 kaisar kegelapan teratas, Kaisar Yu, Gudang Kaisar, dan Alam Semesta Kaisar, akhirnya berhasil memadatkan dinasti Sudo Langit. Aura 3 orang Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou juga melonjak beberapa kali. Banyak orang kuat di bawah komandonya juga mengalami kemajuan pesat. Dan ketika Diyu, Di Qiong, Di Zhou, dan lainnya semuanya meningkat ke level yang hampir sama, semuanya berakhir. Xiao Tians bergegas ke sini bersama semua ahli terbaik di dunia Departemen Perang. Untuk sesaat, Diyu, Di Qiong, Di Zhou dan lainnya berada di tengah. Xiao Tians dan rombongan terhubung dengan Tianxia, Xiao Su dan lainnya, dan saling memandang dengan Diyu dan yang lainnya. Bersambung.